saya dikuasai jin. Kerasukan. Khodam. Korin. Korowesan juga nanti. Aing mau kalau kayak batu ya. Ada pohon gede. Cina mana? Kayak kali itu. Wah gitu ya. Jadi dua suaranya gitu. Sut. Wah ini mah pengalaman saya nggak ada apa-apa ya. Ngapain Coy? Ini Pak Imat lagi heboh. Apaan? Video orang buat kriminal. Katanya mah dapat bisikan goib. Jadi bingung saya teh goib teh. Goib itu apa? Soalnya kan macam-macam. Ada yang bentuknya jin, ada yang bentuknya orang dengar ini itu. Di mana itu? Di Twitter. Gak tahu lokasinya mah. Tapi Indonesia. Tapi yang saya bingung tuh bukan ininya. Dari mana hal-hal tersebut? Emang kita sebagai orang Islam itu memang mengimani hal-hal seperti itu. Tapi saya itu pengen bertanya kepada orang yang mengerti lah tentang hal-hal kayak gitu. Nanya ke Pak Imat, bukan Ustadz. Iya. Kira-kira Pak Imat itu teh 2024 masih ada aja orang gitu. Masih ada. Kayaknya mah nggak akan ketinggalan zaman kayak gini. Ternyata. Nggak di kampung, nggak di kota, tetap sama. Oke. Kira-kira Pak Imat punya nggak teman yang? Ada. Saya juga nantilah kita bahas lah. Saya juga bukan di 2024 pernah ngalamin lah, cuman ya nanti kita bahas lah, ada cerita lah. Oke, penasaran nih. Nah, coba saya telepon ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Di mana Pak? Oh dekat atuh. Ini nih mau ngobrol. Ada deh. Iya. Di Antas Pak. Siap. Oh siap. Assalamualaikum. Wah yakin? Iya dong. Bisa ngejelasin? Wah. Obrolan Tapi kita bukan orang yang aneh-aneh kan? Apa? Bukan dukun, bukan apa kan? Takut tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Saya alhamdulillah. Cepet kan? Wah cepet nampaknya. Tetangga kayaknya ini. The Flash. Alhamdulillah, Dikenalin dulu Pak Imat. Ada di teleponku juragan kan harus langsung cepat datang. Pan ini pembahasannya ini Pak, alam yang sulit dipahami. Nggak usah paham lah. Tiba-tiba datang ya. Gimana? Emang ini ya, memang lain. Iya Pak. Emang beda ya. Iya. Itu memang ya nanti kita bahas lah. Salah satunya katanya bisa jalur cepat komunikasi Pak. Oh iya. Tanpa menggunakan handphone. Nah nanti pembahasan kita lah. Betul. Kita pengen tahu dulu nih. Ya, Pak. Yang datang ini siapa? Ya. Saya baru lihat nih kayaknya baru datang. Ya kalau dari bajunya hitam-hitam mah udah kelihatan apa gitu ya. Yang pasti bukan tukang kredit gitu ya. Ya alhamdulillah saya mah temannya Kang Imat. Iya teman diskusi. Ya, teman diskusi, teman ngobrol, bahkan banyak belajar dulu Kang Imat, terutama masalah permotoran, persepedahan, dan triathlon. Itu iya memang itu bidang Luar biasa. yang lagi saya tekuni. Tapi bukan berarti ahli. Makanya saya iri lihat beliau badannya tuh semampai terus ya. Tahan napas Pak itu. Ya. Sama kalau enggak mah perut keluar semua ini. Ini kayak lagi ngebahas seru pisan itu. Nah, ini pisan. Iya, tempat saya diskusi tentang macam-macam lah. Dunia, akhirat.
Wah, kesan. Iya. Aduh, Nah, ini berat. dunia teh banyak, ada dunia nyata, dunia alam gaib. Dunia Tadi nyata kan mah udah bikin pusing. yang tadi Om J nih Pak, saya manggilnya Om J. Om J. Iya, Yang betul. tadi Om J lihat nih keren. tentang dunia alam gaib. Nah, itu Pak. Tadi saya habis lihat video. Video apa? Video orang berbuat kriminal atas bisikan goib. Widih. Nah, itu. Iya. Pertanyaan saya, goib itu sebetulnya apa sih Pak? Iya. Jadi serius ini iya. serius ya. Aduh. Masya Allah. Ya ini mah kita ngobrol aja ya. Iya. Kita sharing ya. Ya memang kalau misalnya kita pelajari kepada Al-Quran, kepada hadis gitu ya. Memang istilah goib itu ya memang ada di Al-Quran. Ya. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah itu kan memang tanda orang yang beriman percaya sama yang goib. Betul, betul. Jangan yang gaib. Kalau dibuka misalnya secara kamus gitu. Apa sih artinya goib itu? Ya goib itu sesuatu yang tidak terdeteksi oleh indera manusia. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa dirasakan, sesuatu yang tidak terdengar misalnya ya, atau sesuatu yang jauh ya, sesuatu seseorang yang tidak hadir di sini. Kalau dalam bahasa kamus ya itu artinya goib gitu ya. Cuman memang sekarang yang di masyarakat itu udah konotasinya udah lain. Berubah ya. Berubah ya. Padahal kalau kita lihat dalam arti seperti itu, goib itu luas. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak, tapi ada. Itu hal gaib. Para malaikat tidak nampak, tidak kelihatan. Itu hal yang gaib, tapi ada. Kemudian kitab-kitab, rasul-rasul dan lain-lain juga itu hal yang gaib. Cuman memang sekarang konotasi gaib itu menjadi sesuatu yang mistis, ya, sesuatu yang berbau supranatural. Kemudian jadi dia seolah-olah kayak dikerdilkan maknanya, dikecilkan gitu ya. Jadi terbatas pada hal-hal yang horor lah, yang menakutkan. Jadi memang kalau dibikin seperti itu ya boleh-boleh saja untuk kalangan tertentu, cuman nanti yang rugi diri sendiri. Satu makna yang luas kok jadi kecil gitu. Dan jujur saja hal itu juga nanti bakal berpengaruh sama rohani kita ya, kepada pemahaman kita. Jadi gitu Om. Lebar ya berarti. Lebar. Maksudnya goib itu yang pemikirannya orang-orang itu setan. Nah, jin. itu tadi yang saya maksud. Nah, Ya. tapi orang pentingnya di situ aja. Maksudnya berpikirnya hanya di situ aja. Ternyata circle tentang goib itu luas sekali ya. Maksudnya sampai ke membahas Tuhan juga, Betul. goib juga. Betul. Tadi Bapak bilang tentang seseorang. Betul. Berarti berbentuk tapi jauh. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Bahkan sekarang kayak gini deh, kayak misalnya kalau tadi misalnya pemaknaannya hanya setan, jin dan lain-lain gitu ya. Iya. Padahal hal itu saat ini kan sangat sangat diyakininya luar biasa ya. Padahal itu nggak masuk ke dalam rukun iman. Nggak ada. Coba Kang Hikmat coba. Kami orang menuju Kapungkur waktu kita masih kecil. Sebutkan rukun iman ada berapa? Ada 6. Pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kitab, kodok-kodok hari kiamat. Udah ada pada hal Pada gaib. setan tidak ada. Iya sih. Tetapi Iya, kalau iya. sebagai sebuah kajian dan barang itu ada, ya kita yakin. Harus yakin itu Pak, ada. Yakin ada. Jin, setan, iblis, dan karena di Al-Quran juga ada. Dalam makna yang harus kita kaji nanti ya. Tapi tidak menjadi sesuatu hal yang harus kita yakini dan imani. Sehingga pada akhirnya nanti punten ya kita agak mendewakan yang seperti itu. Ya, ini kan sebetulnya
apalagi kalau saya lihat ya di Indonesia cukup ramai Pak ya dari dulu, ternyata sampai sekarang yang udah sampai Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga Pak. Masih Pak ternyata, dan ramai saja gitu ya, dengan segala perkembangan teknologi ternyata tidak mengimbangi gitu. Cuman kalau saya lihat memang orang ada yang kalau yang biasa-biasa saja hanya takut akan setan aja. Betul. Atau wujud hantu gitu Pak ya. Betul. Itu kan itu mungkin di masyarakat umum yang tidak mendalami, tidak terjun ke dunia itu gitu ya. Saya coba pengen bahas di situ dulu karena saya juga pernah ngalamin Pak. Wah, dongeng Jadi sebetulnya sampai dulu kan memang saya di keluarga itu babe ya, mama saya tuh nggak pernah ada yang nakut-nakutin, bahkan mungkin caranya biar berani jangan percaya yang kayak gitu, jangan percaya hantu, itu tuh nggak ada, udah aja ya. Doktrinnya seperti itu sampai saya besar gitu Pak, dan cukup berhasil lah karena setiap ngobrol sama temen ya di sekolahan atau di mana saya bilang nggak ada, dan cukup bisa jadi dibilang wanian, berani katanya. Betul. Padahal dikerem dikunci sendirian, takut juga mati lampu. Gua konsum. Tapi kan punya senjata itu Pak, dari dikasih tahu orang tua bahwa itu nggak ada. Iya. Itu lumayan buat saya, ingat aja ke situ gitu. Nah, justru pernah pas udah dewasa lah, sekitar kuliah Pak. Kuliah lagi nyetir. Tapi waktu itu memang kondisi fisik saya ngantuk Pak, ngantuk berat. PP zaman Jakarta Bandung itu harus lewat puncak ya. Iya. Tol Pak. Nah pulang, jadi dari berangkat sampai pulang saya nyetir. Pas pulang di Padalarang. Jadi memang udah ngantuk Pak, udah bahkan bisa dibilang setengah sadar lah nyetir itu. Iya. Kaget Pak ngelihat mobil depan tuh didorong orang besar gitu. Pakai sarung. Hah? Pakai sarung. Jadi mobilnya inget saya tuh Verosa. Wah ngedorong gini. Saya tuh nyetirin sepupu, sampai saya bilang ke sepupu saya, wah itu mobil kok didorong orang gitu, satu orang aja besar banget. Refleks kan, itu mah spontan aja. Nanya sepupu saya, naon mat, apa katanya? Enggak, saya langsung sadar gitu Pak ya. Oh itu mah saya memang lagi ngantuk berat gitu ya. Kondisi saya lagi nggak sehat betul gitu ya. Dan level ngantuknya parah gitu. Apakah jadi itu halusinasi atau mimpi atau apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya pernah begadang bekerja gitu ya. Tiba-tiba sebelah saya tuh ada hitam gitu kayak kaki besar banget. Itu tuh sama di jam 2 malam yang memang saya lagi lelah banget gitu ya. Ngantuk berat gitu ya. Nah tapi kan kalau dibilang secara jelas saya melihat juga enggak, karena ketika saya tersadarkan gitu, nggak ada. Jadi akhirnya ini saya punya pendapat sendiri gitu ya. Itu hanya bisa dilihat terjadi ke diri sendiri dan bukan sesuatu yang berwujud memang, karena menurut saya itu nggak tahu di mana, apa yang saya lihat juga nggak tahu. Nah justru ini saya mencoba dari sisi pemahaman Bapak nih penjelasannya, karena kan ada yang bilang bahwa alam itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu yang melalui meditasi, melalui bertapa dulu gitu ya. Tapa dulu. Tapa dulu.
Tapi kan berarti untuk dirinya sendiri gitu. Dan karena kalau memang waktu itu terwujud yang dibilang orang hantu gitu ya, atau apapun itu, harusnya yang sebelah saya juga melihat gitu ya. Itu. Saya pengen nanya padahal tadi teh. Iya, yang karena sebelah, enggak ternyata. Oh dia ngeliat. Iya, enggak ngelihat apa-apa gitu. Nah itu tuh akhirnya kalau saya sih sebetulnya merasa itu mah karena saya capek dan ngantuk aja gitu. Udah ini ya pasalnya udah berat pisan gitu. Ya, dan alhamdulillah sih saya tidak menganggap saya melihat hantu gitu. Jadi yang bilang melihat hantu apalagi dikerjain gitu, dikejar-kejar. Sampai bisa nyentuh orang kan. Sampai sekarang saya masih, kalau di film-film kan sampai bisa nyekek orang kan. Iya. Jadi masih berani bilang itu mah ya hayu aja kalau memang ada dan berwujud dan apalagi bersuara serem gitu. Iya. Pengen lihat gitu ya. Ya masih penasaran. emang sih Kang Imat ya, yang kayak gitu-gitu tuh punten ya, satu hal yang katakanlah tadi mistis atau supranatural tuh sifatnya sangat subjektif, sangat personal, sangat pribadi. Betul, kadang hanya yang bersangkutan yang ngerasain, yang lain mah enggak gitu ya. Tadi Kang Imat sudah cerita, saya juga cerita sekarang ya. Jadi saya dulu pernah Kang Imat ya, ketika masih kuliah dulu, pesantren lah ya, dapat tugas KKN ke suatu daerah lah di Jawa Barat, itu di bawah Gunung Ciremai tempatnya itu. Ya, memang dingin pisan lah gitu ya. Saya datang malam, tidur gitu ya kan. Besoknya karena KKN udah mulai tuh disuruh mimpin sholat, darah segala macam gitu. Selesai, kebanyakan di sana itu masyarakatnya petani. Jadi itu pada bertani. Nah saya itu dulu kebiasaan suka ngapalin Quran. Karena itu paling enak tuh kalau habis subuh ya. Iya. Kita ngapalin Quran kan ya. Seger. Masih seger kan. Iya betul. Jadi ini tempat tinggal saya, di sampingnya itu ada kebun lah. Kebun sampo, kebun macam-macam lah di situ tuh ditanam sama. Saya juga nggak tahu punya siapa. Jadi saya baca ngapalin Qurannya itu di situ sambil Qurannya dipegang, takut lupa kan, kita ulang gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim, lagi hafalan gitu. Udah kurang lebih sekitar 10 menit, tiba-tiba tangan saya yang kanan tuh gerak. Kaget itu apa? Oh dia gitu. Kayak ada yang tarik gitu. Ada yang gerakin, kayak ada yang gerakin. Hilang tuh kan. Sudah 1 menit hilang. Coba kayak mana? Astagfirullah. Itu astagfirullah udah dibaca tadi. Yang lain nggak tahu udah sebelum gitu ya. Sampai akhirnya udah bukan begini kan. Udah begini. Muter. Astagfirullah gitu. Kayak orang olahraga gitu, Pak. Iya, kayak orang pemanasan gitu iya, kan. Betul. Ada yang lihat, Pak? Nggak ada. Nah, itu susahnya itu di situ. Tadi makanya sangat subjektif gitu ya. Iya. Tapi saya jujur, demi Allah saya sadar pada waktu itu ya. Ini gerak, yang ini ikut-ikutan. Saya tahan, muter gitu ya. Akhirnya Quran saya pegang sini. Sampai akhirnya saya berdoa sama ya Allah. Saya nggak ngerti ini apa yang terjadi sama diri saya. Tolong lindungi hamba, saya bilang. Dan saya udah nggak kuat karena muter terus. Muter. Udah muter. Bukan hanya muter. Apa namanya? Jadi apa? Wah, ngotah lah bahasa Sunda namanya. Ngotah ke dia. Sampai itu yang tanaman sampo batu ruksak atuh. Ruksak tuh. Itu istighfar. Sampai akhirnya saya bilang dalam ucapan saya, ya Allah saya ikhlas. Mau apa yang terjadi saya ikuti. Selesai saya bicara itu, tiba-tiba jadi seluruh badan saya itu seperti ada yang menguasai sebetulnya. Ada yang menggerakkan. Awalnya saya lawan, awalnya saya tahan, tapi akhirnya saya ikuti. Itu teh masih gelap Kang Imat, masih ya sekitar jam 5-an lah. Sendirian Bapak? Sendirian. Bayangin saya baru datang tadi malam sebelumnya kan. Baru semalam saya. Akhirnya tiba-tiba saya jalan aja. Saya udah ikut aja deh. Jalan. Jadi rupanya di balik sebelah sana masjid itu
ada wahangan lah, sungai yang banyak batu-batu gitu. Sungainya bukan air aja, batu-batu gede gitu. Dan itu yang saya waktu itu ya bingung gitu. Saya loncat ke batu yang satu, loncat teng. Jauh jaraknya? Ya nggak juga. Kirain jauh kalau loncat-loncat. Maksud saya karena dulu mungkin badannya masih segede gini ya. Oh iya. Biasanya gitu ya. Segini Pak. Saya lagi ngebayangin badan segini. Kan dulu ceritanya. Masih juga Kang Imat lah gitu lah. Saya bunyinya ceng. Iya. Tapi bener loh. Karena kan dulu ya karena kita basicnya tukang basket gitu ya. Jadi loncat tuh udah biasa gitu kan. Tong. Dari batu ke batu. Nggak mikir yang kayak orang udah biasa hari-hari main di situ gitu. Tok. Dan itu mengarah ke atas. Tapi posisi sadar? Sadar. Okay. Tadi saya bilang, saya udah la haula wala quwata illa billah, ya Allah saya udah awalnya saya tahan, sekarang udah saya rilis, saya ikut aja. Ikuti. Tung. Sampai akhirnya udah agak jauh keluar dari sungainya itu. Lalu tiba-tiba menuju ke lembah. Jadi ke atas saya sendirian. Dan seperti orang yang sudah hafal jalan. Kalau saya mau ke rumah Kang Imat nih, udah tinggal belok kanan, belok kiri, udah usah mikir lah gitu ya. Jadi rupanya saya jalan menuju sebuah, ke lembah, rupanya di lembah itu ada semacam bekas kebon lah ya. Kebon dirapihkan, mungkin musim panas, jadi akhirnya mungkin dipakai buat anak-anak main layangan atau main apa gitu, jadi luas gitu. Disitulah mulai Kang Imat. Sut. Maung gitu. Langsung. Korowesan juga nanti. Aing mau kalau sekarang bener. Wah. Memang dulu ya kita waktu masih pesantren kan belajar bela diri ya. Iya. Cuman dulu tuh belajarnya saya koprolnya ke depan. Ini mah saya bisa muter ke belakang. Lebih sakti lagi. Kalau kita nonton film Wiro Sableng, kita muter kok. Atas ya Allah, ini bisa. Tapi saya masih bisa mikir. Okay. Saya masih bisa mikir. Tapi badan nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi badan udah kayak saya nggak kuasa gitu. Yeah. Kulit ikan itu muter ke sana, muter ke sini. Kalau ke depan udah pasti. Sampai badan kotor atuh. Saya ke celana panjang, terus pakai koko gitu ya. Wah, segala macam sudah. Wah, berbagai macam jurus keluar tuh ya. Saya tuh dalam hati, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, sedih saya itu ya. Ini apa ini? Ya Allah, ya udahlah. Dan uniknya itu, kalau ada orang, karena itu kan sebagian sini kan udah makin terang tuh ya. Kalau ada orang mau datang, mau lewat, tahu. Makanya kalau itu saya tiba-tiba diam. Loh, maksudnya orangnya belum kelihatan? Belum. Berarti rasa-rasa aja udah ada udah, gitu? Udah. Wah, lebih sakti lagi. Makin kesini makin lebih sakti. Jadi saya bilang, loh kok kenapa diem ini ya? Ini tadi high tech ya. Makanya tadi kesini langsung cepet ya. Ya. Akhirnya kan, kok diem? Saya bilang kenapa gitu. Tiba-tiba, ada orang. Dan langsung, assalamualaikum. Kayak orang udah kenal. Kayak udah layut gitu kayak temen lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Udah kan beliau waktu kayak ngambil kayu gitu ya ke gunung atau apa saya nggak tahu. Udah terang berarti Pak. Lumayan lama. Nah itu sampai matahari terbit dan jurus saya masih ingat sekarang itu matahari itu begini terus juga disedot gitu. Juga disedot gitu. Amun bisa amanya kerekam di kumaha gitu. Pokoknya sampai saya ada satu titik mandangin matahari itu jadi kayak nggak tahu ya, saya juga bingung tuh. Pandang sampai, tapi kan memang mataharinya baru terbit ya, masih bisa kelihatan. Tapi kan lama-lama kasih low. Itu jujur saya istighfar sepanjang itu dan saya nangis sebetulnya. Udah selesai, mulailah di situ saya ngobrol kayak orang gila lah kalau kata Punten ya, ODJG lah, orang yang hilang gangguan jiwa, hilang akal, kayak orang ngobrol. Tiba-tiba bukan suara saya. Yang keluar suara seperti kakek-kakek yang sangat ditekan. Masih di situ sendiri. Itu teh. Oh.
Tiba-tiba saya kayak ngobrol ya udah. Ya saya ingat banget, kamu mungkin kaget ya. Dia saya adalah ini ya, saya kenal kan. Ya saya gini. Akhirnya udah sekarang katanya kita turun ke bawah. Turun tuh mana saya tahu tempat itu. Jadi saya ingat sekali itu baru pulang ke tempat tinggal itu lepas zuhur lah. Bayangin berapa jam. Lama banget itu. Lama. Dari subuh ke duhur aja udah 6 jam Pak. Itu. Tambah subuh ya 7 jam ada kali. Jadi saya akhirnya dari kampung ke kampung orang lewat gerebes dan seperti orang sudah hafal jalan. Sampai akhirnya tuh tembus ke satu pasar. Di pasar, bentar. Selama lewat kampung kan lewat hutan juga, lewat sungai, udah mulai Kang Imat, batu ya. Oh. Ada pohon gede. Oh. Saya itu istighfar. Sampai akhirnya saya lewat pasar. Memang saya ingat malamnya kayaknya lewat pasar gitu ya. Akhirnya sampailah ke rumah, dekil atau udah kotor. Iya pasti. Udah kotor. Pasti. Udahlah saya mandi segala macam. Singkat kata saya di situ KKN kurang lebih 2 minggu. Dan selama 2 minggu tuh setiap malam tuh udah kayak gitu. Tiba-tiba kalau mau berinteraksi tuh mau kasarnya kata orang mah masuk gitu ya. Berat. Udah macam-macam. Udah ada mau bicaralah macam-macam. Saya masih belum mau ngomong sama siapapun. Nggak ada yang lihat Pak pas Bapak pulang? Enggak, karena akan selalu menyendiri. Oh. Dalam kamar apa di mana gitu. Nah, sampai akhirnya saya nggak mau cerita sama siapapun. Saya memilih diam. Gitu kan. Pas Bapak pulang baju kotor pun nggak ada yang nyadar. Oh kalau itu ada yang lihat. Kalau gitu, ya orang kampung kan ini ya sangat tepos seliro sangat perhatian. Terus di mana cina ini darekil gitu kotor agak lupi. Oh nggak jadi masalah. Mohon bu tadi terus di wahangan, memang bener juga kan wahangan, gobis gitu kia. Aduh ya Allah saya bilang gimana gitu. Jadi selama KKN alhamdulillah jalan, cuma kalau malam kayak orang sendirian ngahulang ini apa sih udah nggak normal gitu apa gimana gitu kan. Akhirnya saya selesai pulanglah ke pesantren lagi kan. Saya pikir ini mah udah lain tempat nih. Udah bukan kaki Gunung Ciremai ini. Nggak akan ada lagi kali. Ini mah kaki Gunung Salak. Iya. Gitu ya. Saya pikir beres lah gitu. Iya. Rupanya lebih parah. Beda lagi. Dari sejak itu mulailah saya punya pengalaman setiap jam 1 pagi saya pasti bangun. Jadi kalau dulu kan kita belajar sampai jam 10 malam, habis itu tidur kan. Jam 1 saya pasti bangun. Dan itu saya akan jalan ke tempat-tempat yang angker tanda petik. Orang selalu bilang itu angker. Jadi saya, dan yang saya lakukan tapa. Saya di bawah pohon nih gitu. Tapa, ya begini. Tarik napas, keluar napas. Wah, digemrong-gerongit mah. Terus itu diraos lah ya. Nah, jadi udah mulai tuh. Malam-malam udah jam 1. Dan selalu jam 1 sampai jam 3. 2 jam. Jadi, nyamuk, kecoa, lintah, kalajengking. Udah gak dianggap kan. Kaliwatan we gitu. Dan panas itu Pak, banyak nyamuk di luar di situ. Udah tahu lokasi. Dan itu ya, mulailah saya mendengar suara-suara yang tidak pada umumnya lah kayak gitu ya. Macam-macam lah suara tuh. Mulai tina suara juga gerimis, suara hujan, suara cekakak cekikik segala macam udah ada gitu kan. Nah, ya jujur aja saya bingung gitu. Tapi saya belum mau cerita sama siapapun. Pasca itu, entah bagaimana saya tiba-tiba bisa nyembuhin orang. Ada orang misalnya terkilir. Saya bisa Kak. Saya pegang doang gitu ya. Misalnya, enggak. Tetap harus dibetulin. Oh ya. Dan anehnya itu ya, misalnya ini kita kan kalau sore suka main bola nih.
insting saya bilang dia akan jatuh, dia akan celaka. Sampai gitu. Wah ini mah pengalaman saya nggak ada apa-apa ya. Hilang langsung tadi. Enggak juga. Untung cuma 2. itu pemanasan itu tadi kan pemanasan keren Kalau banget kayak kalau nggak dipancing nggak cerita. Iya, kalau nggak Nggak dipancing, nggak dipancing nggak cerita. Jangan pada ngalamin kayak gitu. Nah, itu ya. Saya bilang, aduh, kok tiba-tiba feeling saya, bakal jatuh. Dan itu kebetulan teman sekelas saya. Dan betul, jatuh, main bola. Saya tuh lari tiba-tiba, lari kejar. Bi, nama saya tuh, sini. Duk. Main bola lagi. Waduh. Sampai teman saya, Cile, Ira bisa, iya Cile. Maksudnya, Pengobatan. Kapan bisa mijit? Oh, iya. Yang jawab bukan bapak yang jawab tadi. Oh ini gitu kan. Udah kan. Terus kalau misalnya ada kawan sakit apa gitu, bisa mijit, tapi nggak bisa mijit ya. Udah nggak bisa mijit. Ada masuk angin, ada apa gitu. Sakit pinggang, wah udah sembuh. Sampai pada satu titik tadi mulai main. Pakai tenaga dalam. Tanpa dipegang. Tanpa dipegang udah mulai. Dan sembuh anehnya teh. Bener Pak itu. Iya, untuk beberapa kasus gitu. Iya. Jadi sudah mulai bingung tuh. Udah bisa tuh, udah mulai. Dan orang ngerasain, anget ya sana. Ya, saya dengarnya kayak gitu. Kalau gini tuh katanya ada anget-angetnya. Ya, memang, dia selalu bilang. Nanti ada penjelasannya sebetulnya ya, udah kan. Nah, sampai masuk ke tahapan, misalnya nih ya, saya lagi main ke sebuah tempat yang baru. Tiba-tiba ngobrol sama tuan rumah. Bu, maaf, saya bilang. Ini dulu di sini ada kejadian ini ya. Loh, kok tahu? Oh enggak, saya bilang ini aja saya pengen tahu. Iya, aja. Sampai pernah satu titik ada yang pernah punten ya, bunuh diri di rumah itu. Dan itu kan aib gitu ya, aib keluarga, kan aib orang lah gitu kan. Sampai tahapan ke sana. Tapi yang tahu dari mana? Ya Bu, mohon maaf lah saya bilang. Saya juga gak mau manjangin itu kan. Sampai ke tahapan itu. Sampai udah setelah tahapan itu, wah itu saya hari-hari kalimat ya harus berhadapan dengan sesuatu yang menggerakkan tubuh saya. Oh gimana atuh ya, di kelas, di mana, di masjid. Berarti selama dari setiap kejadian Bapak sadar karena ingat semua sadar. Gak ada yang gak ingat gitu. Betul, semua berarti sadar. Sadar memang. Semua sadar. Cuman yang saya rasakan adalah dari semua kejadian-kejadian itu mengarah kepada satu pemahaman, pemikiran bahwa ada sebuah kekuatan yang besar, yang hebat, yang luar biasa selain Tuhan. Mulai itu, saya bisa begini. Waktu itu mikirnya karena ada kekuatan itu kan, bukan dari Tuhan. Jadi udah mulai, titik balik saya di situ. Wah ini bahaya sih bilang, karena saya dapat pelajaran dari guru, dari ustadz saya bahwa makna dari syirik itu menduakan Tuhan. Tapi secara prakteknya katanya minimal ada 3 hal. Pertama, meyakini ada kekuatan lain selain Tuhan yang dominan. Wah, sudah istighfar tuh Kang. Yang kedua, meyakini bahwa ada benda-benda tertentu yang memiliki khasiat atau kekuatan. Keris, bisa iya, bisa itu. Batu cincin, ada kodam, segala rupa, gitu kan. Ada ituk. Iya, ituk ular, ituk naga. Nagana ya panonan. Iya, gitu. Bacaan banget. Waduh, dalam juga nih. Itu kan. Kemudian misalnya meyakini bahwa kalau ada suara ini, suara itu akan ada musibah, kalau ada ini. Di situ saya mulai astagfirullahaladzim. Mulailah perenungan apa yang terjadi dengan saya, apa ini, apa itu. Wah kayaknya saya sudah mulai ngobrol nih sama teman-teman nih, karena bahaya juga, karena jujur saya sebenarnya udah mulai
rada aneh gitu, ngomong nyelira, minggir sendiri segala macam, dan kayaknya saya udah sharing lah sama teman lah. Akhirnya gelisah terus Pak ya? Gelisah. Akhirnya ya udah, di antara teman satu kelas teh saya pilih 2 orang, saya ajak ngobrol lah kayak gini lah, saya gini. Gak ada yang percaya, cina horoi lah, cina bercanda lah, ya Allah Gusti demi Allah saya bilang. Wah, sampai ada satu teman saya, wah Mai, kayaknya kamu udah parah nih, harus berobat lah, isi jadi gelo, jadi gila gitu. Ya sebelum jauh ke sana, coba dulu deh, takutnya kalian nggak percaya, yuk ikut saya. Untuk apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kalian melihat saya seperti itu gitu. Saya ajak lah ke satu tempat yang kami sangat percayai pada waktu itu, sangat angker. Tempat itu, ya nggak jauh lah dari tempat tempat santren kami. Wah Cina mau ngapain kesini lah katanya, kan gini. Tenang, kan kamu mau bantu saya, mau ngeliatin apa yang terjadi. Takut berarti. Takut lah. Ya iyalah. Nah, buat saya itu tempat mainan saya gitu ya. Bener. Yang lain mah tuh kan gini semua. Ngajak mah ke mall kayak gitu ya. Yang lain mah udah pada gini. Saya bilang, enggak, tenang aja. Gitu dengan sangat santainya gitu kan. Aman kok, udah ngaputin gidinya. Kacau kan. Ya udah. Nanti saya bilang kalau tiba-tiba saya berubah, jangan kaget, jangan takut, nggak apa-apa. Suara maksudnya suara. Tenang aja gitu. Nanti kalau bisa ngobrol aja lah, komunikasi. Udah. Kabur. Ditinggalin lagi. Ditinggal lagi. Berebut. Kabur. Astaga. Sampai diem. Coba saya bilang, tidak ada manusia yang bisa dipercaya. Ini saya bilang. Ada nyari saksi. Bilangnya emang katanya mau nolongin apa. Kabur. Wah, terbalik. Udah kan, pas udah selesai, saya langsung ke asrama. Apaan kata nolongin aku kabur. Wah, cenah Mai. Parah ente euy cenah. Wah, geus teu waras mah ente cenah geus bahaya jigan aja cenah. Kan saya tuh minta kalian tuh nolong saya. Enggak, saya enggak berani lah kata gitu-gituan. Aduh, saya bilang gimana. Akhirnya mah rupanya teman saya bilang ke teman yang lain, akhirnya saya terbuka sama satu kelas. Saya ada yang aneh, saya minta ditolong. Udah. Cuma kan yang lain nggak percaya, apaan sih katanya kayak gitu. Bawa tuh sekelas tuh semua ntar. Bawa cuman tidak di tempat itu. Iya, okay. Kita ada satu ruangan biasa, ruangan kita. Katanya gini, Mai ketika kamu nanti lampu dimatikan, ini diikat. Matanya diikat pakai itu. Waduh, datang ngikat. Nah, orang masa kali ini cukup. Wah, mending nafsu atau dibuter gitu. Cek orang. Ya udahlah. Kalau saya di situ juga pasti gitu, Pak. Nggak mungkin. demi kesehatan saya bilang nggak apa-apa lah. Iya. Udah kan. Oke, katanya. Dites lah, Cina. Coba tes, Mai. Jadi ada satu orang teman saya di sini ngetes. Mana contohnya misalnya. Kalau kan ada berapa orang saya lupa ya. Kawan saya tuh 13 apa 14. Mana Kang Imat duduk di mana? Dengan sangat pede, dengan sangat santai. Udah ditutup. Benar. Cuma wah Cina kurang loba aja ditutup aja. Tambah lagi. Gordeng kelas tuh. Waduh. Terus Om Jai mana? Oh, eta udah ditutup ah. Deket si Hasan misalnya tuh. Semuanya betul. Kan disaksikan sekelas ya. Iya. Terus ada teman saya, ya udah kata oke, kamu lulus yang itu. Coba sekarang, apa yang kamu ketahui tentang diri saya? Ada teman kawan saya satu dari Sumatera. Oh, bapak kamu ini, kakek kamu ini, kamu ini, bapak kamu pernah begini, pernah begitu. Tuh. Jadi tahu silsilah keluarga ya. Wah, ngeri emang ya. Kamu pernah gini-gini, pernah ada kejadian dalam keluarga kamu. Waduh. Satu lagi teman saya, kalau saya gimana katanya? Oh, kamu gini. Selesai, langsung rangkul saya. Wah, gering mana? Saya pikir mau nolongin. Gering mana Cina? Sakit kamu katanya kalau kayak gini. Ya Allah, kan saya tuh meminta ditolongin, bukan disumpahin begitu saya bilang.
Tapi memang kayaknya juga karena ini baru buat semuanya. Teman-teman saya juga baru, saya juga baru. Jadi kita bingung. Kita juga mau coba ke ustadz lah, berbagi ustadz kita gitu ya. Cuman saya pribadi enggak lah, janganlah, saya bilang takut jadi heboh nanti kan gimana gitu. Karena salah konsultasi nanti kan salah juga kesananya gitu. Tapi saya punya keyakinan diri gitu ya. Oke, saya akan tes ini. Jadi gini, salah satu obat penawar dari iman adalah keraguan. Kita percaya terhadap sesuatu. Untuk menghancurkan kepercayaan dan keimanan, dimunculkan keraguan. Makanya kenapa saat ini begitu banyak keraguan-keraguan di muka bumi meracuni pemikiran kita keimanan pada Tuhan. Nanti orang pada ateis, nggak percaya sama Tuhan, percaya sama yang lain. Diawali dengan keraguan itu. Dari keraguan. Apa itu termasuk cobaan dari Allah juga gitu maksudnya? Nah nanti kita akan ke sana. Oke. Wah ini udah nggak bisa nih, udah cepet Iya banget maksudnya ini. gini, tadi keraguan-keraguan tadi kan, Iya. dari keraguan-keraguan tadi itu saya mengambil kesimpulan seperti itu gitu. Oke, itu mah nanti ya. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Goma ini adalah yang di Bapak itu kita sebut apa gitu. Nah oke, nanti kita akan ke sana ya. Oke. Jadi saya ingin ngetes terakhir nih, saya bilang. Saya akan tes. Jadi memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan keilmuan yang saya pelajari lah di pesantren. Coba saya bilang, apa tafsir dari wattini waz zaitun? Gak bisa jawab. Apa tafsir dari ayat ini? Gak bisa jawab. Oh, gini, mulai keraguan saya muncul. Wah, rupanya dari situlah pengobatannya. Jadi saya memang self healing lah gitu, di sendiri aja yang nyembuhinnya gitu. Tapi dari awal dari situ. Coba jelaskan ini, jelaskan itu. Wah, nggak bisa. Oh, saya bilang, kok kemarin bisa ngejelasin silsilah keluarga orang yang saya nggak kenal? Iya. Berarti ngobrol ya? Ngobrol. Kan dari awal udah ngobrol. Oke, Tadi ngobrol sendiri komunikasinya itu dengan diri sendiri itu langsung gitu. Iya. Dengan lisan atau tidak? Lisan. Dengan lisan. Ngomong, jadi misalnya nih ya, saya juga udah memang nggak bisa dibuat-buat ya kayak gitu ya. Iya. Ini gitu contohnya, cina mana, kayak kan itu, gitu ya. Jadi dua suaranya gitu ya? Ya saya kan kalau normal begini. Iya, betul. Tapi yang tadi, abah cina nangis nungguan mana, Iya, cina sudah oke, mana, gitu. Dan kalau saya tahan nggak bisa, itu tuh nongol aja gitu, bingung tuh ya. Jadi waktu itu tuh ya udah, saya pikir ini kok udah mulai salah ya. Tanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu. Sampai pada akhirnya ya udah, saya pikir ada yang salah nih. Dan memang ada yang salah juga sama diri saya gitu. Karena saya sudah mulai mempercayai ada kekuatan lain selain Allah Ta'ala. Ya. Itu yang sangat fatalnya di situ. Mulailah saya dalam setiap doa tuh mohon ampun sama Allah. Jadi kalau ingin tahu berapa lama saya lewati itu, setahun. Oh, lama Pak? Iya tuh bukan saja 2 hari, setahun. Jadi mau setahun? Sanes, tadi enggak, pokoknya macam-macam iya, lah gitu ya, maksudnya macam gitu. Gitu. Dan ya udahlah, saya lewati dan mulailah berdoa sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba sudah keliru, punya pemahaman, pemikiran seperti ini. Mohon jauhkan ini semua gitu ya. Dan proses penyembuhannya ya hampir 2 tahun. Metode apa? Maksudnya saya doa saja. Tanpa keruqyah, tanpa apa? Enggak. Okay. Saya mohon sama Allah betul-betul. Jadi selama itu tuh masih ada datang pergi gitu? Oh iya. Maksudnya sampai menganggap sembuh total? Iya, betul. Masih terjadi? Sampai, masih. Udah nggak bisa gampang cepet. Baru pas saya udah mulai tingkatan akhir, sudah mulai jauh membaik lah gitu ya. Cuman memang tantangan selanjutnya ya ketika saya di dakwah lah gitu ya, bertugas ke beberapa tempat di lapangan, dimensi baru lagi saya temukan, hal-hal baru. Cuman itu semua menjadi satu pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa. Nah, nanti saya akan masuk ke pertanyaan yang tadi. Jadi pada akhirnya kesimpulannya apa sih gitu ya? Memang kalau saya nanya tadi sama orang yang
lain, pasti akan dibilang, oh saya dikuasai jin. Kerasukan, khodam, korin, banyak sekali itu istilah-istilahnya. Dan lain-lain yang betul-betul menguasai, menjaga, memelihara, dikasih kemampuan-kemampuan yang lain. Cuman bagi saya adalah ketika keraguan sudah muncul, itu bukan itu. Jadi yang sebetulnya tadi, yang Om Jay bilang, jangan-jangan ini ujian dari Allah Ta'ala tentang kerohanian saya dan tauhid saya. Gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan, apa yang terjadi dengan saya tadi semua itu adalah, jadi kekuatan alam bawah sadar saya yang muncul, yang hal-hal yang saya nggak bisa, yang saya nggak tahu, tiba-tiba muncul, menjadi sebuah kekuatan dan memang ini ujian dari Allah. Jadi saya dikasih kemampuan untuk ngobatin orang, tahu tentang orang lain, silsilah ini, silsilah itu, nyembuhin orang. Oleh Allah Ta'ala emang diuji. Sampai jauh mana gitu ketauhidan kamu bertahan di situ. Apa kamu akan jatuh pada percaya dengan tadi jin, setan, iblis dan lain-lain, atau tetap bertahan dengan itu semua? Karena saya pribadi memiliki ibaratnya pemaknaan lain tentang jin. Nanti kita akan bahas juga itu ya. Tentang setan, iblis itu apa, setan, jin itu apa, dan bagaimana. Cuma saya pengalaman dulu ya gitu ya. Sampai akhirnya, oh jadi apa yang terjadi dengan diri saya sebetulnya itu adalah diri saya sendiri. Gitu. Kita ada alam sadar, kalau alam sadar kan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Tapi alam bawah sadar itu juga ikut bergejolak, berkecamuk, berproses, dan rupanya kekuatannya lebih hebat kadang-kadang. Makanya kita jangan underestimate dengan diri kita gitu ya, karena faktanya luar biasa diri kita itu. Kadang-kadang motivasi bisa muncul, inspirasi bisa muncul gitu ya, dan energinya besar juga Pak. Energi besar, sangat besar, mempengaruhi kita, bahkan juga betul-betul ngarahin kita. Nah, oh disitulah mungkin ini jawaban dan pengabulan doa dari Allah. Kesini ketika pemahamannya begitu hilang, nggak terjadi lagi. Saya bilang hilang sendiri Pak. Bah kemana bah? Gerok-gerokan ge? Dicuekin ya. Dipanggil bah itu bah kangen gitu bah. Ada tuh bah nggak ada. Dulu mah tuh kaupan atuh dulu mah ini duduk aja sebentar. Duduk aja, aduh, stres juga, lama-lama mah stres gitu ya. Capek kan, soalnya kan energi kita yang dipakainya kan. Oh pasti, cuman memang saya belum sampai tahapan melihat. Karena melihat ada kajiannya lagi, nanti kita akan bahas juga itu. Tapi memang yang pasti pada akhirnya, oh saya diberi pemahaman oleh Allah Ta'ala sebagai pengabulan doa ya, bahwa apa sebetulnya yang terjadi sama kamu, itu adalah ujian dari Allah, agar kamu tetap mau pilih mana nih, pelihara ke tauhid atau malah belok yang fenomena ada saat ini kan gitu, atau main di dua tempat. Menurut saya nggak bisa, atau bisa jadi orang tuh bisa jadi angkuh dan sombong Pak. Oh itu betul, nah betul saya lupa juga tuh, karena kan dia diberikan kekuatan seperti itu, kadang-kadang jadi sombong kayak, oh kamu kesini aja sama saya, sembunyinya gak usah sama kalah itu American superhero. Iya saya beneran. Jadi saya kalau kemana-mana bawa anak teh, oh aing bang jagoan, teh mau ke pasar misalnya atau mau ke mall, mau kemana, oh saya boga si abah tuh, sahan wani senggol keluarkan ilmu ya gitu. Iya betul. Emang betul tuh, itu sombong, angkuh, dan bawaannya teh panas bawaannya teh nantang, pengen nggak jago, betul, ya betul saya lupa tuh sampaikan itu ya. Dan itu juga yang menyadarkan saya, kan kita kan belajar agama diajarkan rendah hati, mengkhidmati orang, kemudian kasih sayang sama. Ini mah enggak bawaannya teh begitu. Itu yang saya pengen tahu nih Pak. Enggak. Penasaran sebelum itu terjadi menimpa Bapak ya, sebelumnya atau anggaplah sebelum KKN itu ya, PKL. Pemahaman Bapak tentang dunia alam ini apa? Apakah memang ada ketertarikan atau mirip saya tadi itu nggak ada misalnya. Sama kayak karena datangnya kan menimpa
terlihatnya cukup cepat gitu Pak kejadiannya ya. Betul. Dan menghilangkannya lama gitu. Betul. Ya memang saya kan apa ya, ya orang kampung lah ya, tinggal di bawah Gunung Salak kayak Park under Salak. Padakan Salak. Tekan pikiran. Gaya bahasa gaul tuh bahasa gaul gitu kan. Under Salak. Ya. Memang dari dulu saya dilatih sama ayah saya itu untuk nggak takut sama hantu. Saya ingat dulu ya, kalau kita ke pengajian ke masjid kebetulan jaraknya 5 km. Kalau siang mah atau sore masih ada angkot. Kalau malam kan nggak ada, pengajian berarti jam 10. Kalau di kampung saya mah pengajian mulainya pada isya lah. Di 2 jam aja, jam 8 apa itu mulai. Pulang jalan kaki. Kurang lebih 4 kiloan atau 5 kilo. Dan pasti lewat makam. Dan pasti lewat ada itu tempat terkenal lah di sana itu yang sangat angker karena banyak kejadian kecelakaan orang di tempat itu teh gitu, memang belokan kayak gitu. Kata bapak saya, kamu duluan. Pak, makam Pak, sion di kuburan. Belajar, berani. Biar kamu tahu kalau ada setan teriak. Lompat setiap mana berani kita lihat kuburan gitu ya, wah takut ya minta ampun. Cuma saya dilatih kan, selalu dilatih sama bapak biar nggak percaya sama hantu gitu. Lewat yang tadi, yang tempat yang angker, itu yang paling takut malah di situ karena kepercayaan kami di situ kalau kita lewat perasaan mah masih ada beheng, masih ada leher, padahal itu udah kecabut kan saya. Itu tuh nempel di saya dulu, makanya kalau itu sambil aja gini nih. Takut copot sampai gini nih, wah karena takut gitu ya. Tapi setelah saya dewasa mikir, oh bapak saya tuh ngajarin saya jangan takut gitu ya. Iya kecil saya udah dilatih untuk gak percaya sama hantu. Sehingga tadi kalau pertanyaan Kak Ahmad dulunya sebelum itu gimana? Ya saya gak percaya. Nah, ya. Gak percaya. Karena kan ada tadi yang saya bilang katanya bahwa dunia itu emang ada orang yang sengaja mempelajari sehingga akhirnya menyelami itulah. Nah setelah bisa dikatakan Bapak berhasil lah mengendalikan si Abah tadi, menghilangkan si Abah tadi, ya kan? Udah jarang datang lagi, udah nggak pernah datang lagi malah. Ada nggak pengalaman-pengalaman Pak Gumai setelah itu hilang yang terjadi, maksudnya good way-nya lah, selain yang misalnya Pak Gumai masih ada Abah tadi, sekarang Abahnya udah nggak ada, hal-hal seperti itu pernah Pak Gumai lakukan nggak? Memang yang saya rasakan ya setelah itu sih memang lebih tenang, tentram, damai, nggak gelisah, nggak panas, nggak emosian, nggak gerak-gerak tangannya, udah. Terus nggak so jago ya, jadi lebih tenang, lebih nyaman gitu. Nah kemudian ya saya kebetulan waktu itu dapat tugas dakwah ke Kalimantan Barat, khususnya juga. Ya Kabupaten Sambas itu suatu tempat yang memang sangat kuat sekali mistisnya, sangat kuat. Apalagi sana baru selesai perang suku dan memang itu sangat biasa di sana seperti itu. Jadi saya di sana seorang diri, nggak punya teman, nggak punya keluarga, betul-betul mencoba mencari teman, mencari keluarga, mencari persahabatan. Jadi kerjanya teh kalau di masjid mah udah pasti lah ya, banyak nongkrong di warung, stasiun, stand plus, terminal gitu, biar kenal orang lah, biar banyak orang. Nah hingga pada satu waktu saya punya kenalan tuh polisi, karena ini baik sekali tuh, beliau tugasnya di daerah perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Waduh jauhnya itu. Perasaan jauh bisa lah, jauh banget ke sana kan ya. Nah waktu itu ya udah suara koma tuh ya, apa ya, santai aja ya. Nah udah gitu, karena kedekatan yang luar biasa sampai saya diajak ke tempat tugasnya segala macam. Jadi ada ikatan sama beliau. Kali waktu pulanglah ke rumahnya beliau di kotanya, kota Sambasnya itu. Nah saya dikenalkan lah sama istrinya, sama anak-anaknya. Wah akrab sekali gitu ya. Bahkan saya jadi guru ngaji mereka juga. Setiap malam tuh ngaji tuh mereka. Pada satu waktu
saya diundang nginap di rumahnya. Pak, nginap yuk di rumah katanya. Ya udah saya nginap gitu ya. Nah, saya nggak tahu sebelumnya bahwa istri beliau itu sedang sakit. Ya. Barulah di tempat itu tuh sebelumnya dikasih tahu bahwa istri saya itu kena malaria, Pak, katanya. Oh, malaria biasa tuh kalau udah menjelang maghrib dari sore-sore teh terus ser-seran tilis ka dieu tah. Nah, harurung itu kayak orang demam ke wow gitu ya. Nah, udah mulai tuh dari jam 6 tuh. Cuman saya hitung-hitung sampai jam 11 malam saya mau tidur itu masih. Oh ya? Makin kenceng. Oh, oke. Kedengeran sampai luar kamar berarti? Iya, sampai kamar sih. Menangis gitu ya. Mas. Gitu. Aduh, jam 11 malam saya bilang. Saya juga bisa tidur kan. Bukan karena terganggu, kasihan. Gak tega gitu kan. Aduh, saya bilang, kenapa sih ibu ya gitu sampai segitunya gitu malaria. Karena dulu ada juga teman saya kena malaria. Biasanya gak sejauh itu. Tapi memang ada saat-saatnya sih gitu. Dan yang lebih parah mah rasa-rasanya kayak ada yang nyerang segala macam gitu. Sampailah 11:30. Ya Allah, saya bilang. Rasanya gak tega gitu ya. Rasanya ingin bantu gitu ya. Akhirnya saya wudhu. Saya sholat 2 rakaat. Ya Allah. Saya dulu pernah memang punya pengalaman bisa nyembuhin orang. Tanda kutip ya. Yang zaman si Abah teh ya. Ya kan? Iya. Saya ingin ya Allah diberikan karunia untuk bisa menyembuhkan orang. Tapi tidak dengan cara itu. Semata-mata atas bantuanmu ya Allah. Sebenarnya. Dan ini juga menjadi satu perbandingan ya dengan yang dulu. Gitu. Saya sholat 2 rakaat dan saya nangis itu. Ya Allah. Wah udahlah. Ini kasihan sakit. Ini gini. Udahlah. Akhirnya 11:30 malam saya ketuk. Pak, saya bilang. Oh ya kenapa Pak Is katanya. Kalau saya dipanggilnya Pak Is. Pak Iskandar. Pak Is gitu ya. Kenapa Pak Is? Enggak, saya minta maaf. Saya bilang. Saya dengar ibu itu nangis-nangis terus. Iya kan aduh gak tahu kenapa ya. Biasanya sih enggak katanya. Oh gitu. Boleh gak Pak minta izin. Kalau saya ikut ngobatin. Saya bilang. Oh boleh Pak boleh. Mau gimana? Udah saya bilang. Bawanya di tengah rumah. Jadi di rumah kultur orang sana itu rumah tuh besar dan panjang. Yang tinggal beberapa keluarga. Di sana ada 3 keluarga. Dalam satu rumah. Satu rumah. Kurang berapa? Belasan saya lupa. 11:30 pada bangun semua. Udah melingkur gitu. Ini katanya Pak Is mau ngobatin ini katanya. Ya udah saya bilang, Pak Ibu, saya mohon maaf, saya mohon izin saya bilang. Saya basicnya doa ngobatinnya gitu ya, tidak dengan obat, tidak dengan air disembur enggak, dengan doa. Paling nanti mungkin ada apa gitu. Udah. Tolong bantu saya doa. Yuk kita doalah. Udah doa, semua doa tuh. Setelah doa, saya dulu ingat zaman si Abah, kayak gituan kita. Iya. Kayak gituan. Tapi kalau dulu mah atas nama Abah gitu ya. Atas itu si Abah kan. Yeah. Ini mah saya niatkan dalam hati atas nama Allah. Biar nanti saya belajar juga perbandingan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena dulu juga kita kan belajar waktu pesantren kan biasalah ilmu bela diri mah. Ada gitu-gituan juga kan. Secara alami tarik napas gitu kan. Gitu. Nah, tapi gak nyentuh ya di atas. Seketika diam. Saat itu juga? Diam. Mas anget katanya sampai akhirnya langsung tertidur ngantuk. Wah itu si bapaknya Pak Polisi itu senang sekali gitu ya. Alhamdulillah bisa tidur. Akhirnya udahlah ngantuk tidur dulu. Besok atuh rame di kampung. Pak Is dukun. Astagfirullahaladzim. Aduh, ujian apa lagi ya Allah, ya bilang. Kang Emat ngantri. Datang praktek berarti. Terpaksa. Ini saya harus ini pengakuan juga nih ya.
Akhirnya karena rame bahwa bisa diobatin dengan doa dan begituan gitu. Kalau di luar mah langsung di tempat sana tuh dipahamnya udah mistis kan. Iya. Kayaknya udah besok datang. Pak, saya ini itu. Pegelinu apa? Aduh, capek euy. Nah, jadi kata tuluyan, Iya, kenapa ini iya. keterusan begini saya bilang. Berapa kudu wah gitu sesuatu kan enggak aduh saya enggak lah saya bilang. Iya. Bahaya kan. Nah, untungnya pada waktu itu saya dapat kit obat hemopati. Jadi sambil saya ngobatin yang datang, saya kasih obat hemopati. Saya bilang selain doa, saya obatnya ini. Jadi ini saya nggak kayak apa-apa gitu. Ini kasih obat, ini herbal loh. Ini ada dari bawang merah, dari bawang putih, ini dari akar ini, dari mineral. Jadi saya jelasin, ini mineral, ini herbal segala macam. Jadi sangat logis, sangat masuk akal. Jadi orang datang berobat ini itu dan uniknya itu saya paling kasih Aconite, Belladonna, calager sadayana gitu. Apapun penyakitnya. Apapun penyakitnya kadang-kadang apapun penyakitnya Aconite obatnya. Iya. Banyak sembuh Pak. Wah, Masya Allah. Memang itu jadi mungkin bantuan Allah Ta'ala ya gitu ya. Padahal ada channel amun orang menuju alir gitu buat kan cager-cager kadang-kadang udah salah obat merinanya. Tapi pada waktu itu Masya Allah. Jadi saya jelaskan bahwa memang saya dulu pernah belajar hemopati. Kita dulu kan pengobatan ini sampai 2 tahun lah. Jadi kita punya basic juga secara ilmu medisnya gitu ya. Kita belajar fisiologi juga meskipun sangat dasar gitu. Jadi saya jelaskan bahwa enggak, saya bukan dukun-dukunan yang kayak gitu-gitu tuh enggak, saya bilang ini sangat masuk akal. Selepas itu karena saya nggak lama di Sambas itu hanya 4 bulanan lah gitu. Saya pindah ke Pontianak. Tapi ada satu masa ketika saya mau silaturahim ke satu daerah lain gitu. Nah dulu ketika perang suku, daerah itu sangat angker. Banyak yang dibunuhin dan memang dihitung orang tersebut karena ini belum lama dari kasus itu sangat anti dengan pendatang. Jadi alhamdulillah tuh pada waktu itu udah mulai tuh saya punya beberapa teman. Saya cerita, mau ayah besok saya main ke sana. Hah? Sama siapa katanya? Oh sendirian aja. Oh jangan bahaya harus ada temannya. Nah kan saya ke sana peaceful, saya bilang kita mau berteman, saya bilang oh enggak ini gini. Ah, insya Allah lah enggak. Kayaknya sampai saya dikasih jimat. Isim, betul isim. Dibawa ini gini. Enggak lah, saya bilang kita percaya sama Allah, saya bilang jangan percaya sama begini. Enggak, kalau bawa ini kemanapun akan selamat. Nah ini saya bilang yang harus diluruskan. Kemanapun kita mohon perlindungan Allah, jangan perlindungan isim, jimat, jin, jurig, bebegik segala rupa, cerita gitu. Saya beranikan diri sampai beliau bilang, bahaya kamu, nggak bisa diomongin katanya. Kamu bukan orang sini sih katanya. Kamu gitu? Datanglah saya. Wow itu naik motor tuh berapa ratus kilo saya lupa. Jadi kita harus nyebrang sungai kan, sungai di sana mah leganya berapa kilo gitu ya sungai nanti. Jadi si motornya Honda Win kayak mat. Itu naik ke Parahu. Udah cair tetehnya sakit kikiping teh. Sama karena kan banyak juga yang lain. Alhamdulillah selamat. Wah, Parahu teh gitu oh ya gitu. Pas saya bilang, aduh pengen ngopi dulu deh gitu. Nah pengalaman saya senang kopi itu dari situ. Tapi dulu mah kopinya di gulaan. Dia juga kolak gitu nya. Ada yang nama atau ente. Tukang Ihmat diajarin yang the best gitu ya. Ini pemain lama. Pemain lama ini. Akhirnya saya duduk lah. Itu kalau nggak salah sih udah 3 bulan. Jadi karena saya banyak nongkrong, banyak kenalan, udah mulai ngerti. Cuma kalau ngomong belum bisa bahasa Sambas. Tapi saya bisa paham kalau orang ngomong tuh ngerti gitu ya. Lagi saya asik ngopi gitu sama kue-kue. Tiba-tiba ada yang datang deketin. Nah, kita teh atau udah peaceful teh ada yang deketin. Bang ngopi bang kan gitu. Kalem we. Tiba-tiba
tangan dia tuh ke saya. Anehnya, kalau sampai ente ngambek enggak marah enggak. Coba lawan zaman si Abah mah baru tuh di Patahin langsung. patahin gitu. Cek. Enggak saya. Apa bang? Diam aja. Ngopi bang, ayo bang. Saya mikirnya waktu itu tanda keakraban malah. Saya positif. Kedua, lama-lama pundak. Di belakang lah punggung sini. Saya pikir, wah makin akrab. Iya. Udah pindah-pindah nih. Kesini kan. Ya. Kita pikir kan, woi kumaha ya dah kalau bahasa Sunda gimana nih kabarnya gitu. Cepet. Ya gimana bang? Apa jadi bang ngopi gitu? Gak jawab. Terakhir, rokok kan nih. Ditiup. Kesini. Waduh. Bagi saya tanda. Makin deket lagi. Tanda akrab. Wih, asik banget tuh orang. Dia nggak ngomong apa-apa, Pak. Enggak. Oh. Tapi saya aneh waktu itu. Waduh, ini tanda keakraban berbagi asap rokok aja. Buruk aduh tuh rokoknya. Asapnya teh. Asik banget tuh bang rokoknya tuh. Gitu. Tapi nggak ngomong. Kenapa saya bilang sih abang teh? Tapi akhirnya saya tawarin lagi kopi itu. Tapi enggak. Tiba-tiba ngomong dia. Pakai bahasa sana. Daan bisa weh. Tangkuat nyan katanya. Astagfirullahaladzim. Saya lagi dikerjain rupanya. Ngomong ke maksudnya? Dia jadi rupanya itu sebetulnya ada komplotannya di situ. Di situ. Jadi ada beberapa temannya yang mungkin mau apakah hipnotis saya atau ada niat kurang bagus lah. Bisa taunya ketika dia ngomong. Aduh katanya daan bis itu nggak bisa. Tangkuatnya, ini kuat banget katanya. Duk, tak kopi tinggalkan, gua ambil langsung. Kue ditinggalin sama saya langsung saya bayar. Tek, pure langsung. Dah, saya nggak cerita sama tuan rumah. Dah, saya nginep semalam, besoknya pulang. Ketemulah dengan teman saya yang mau ngasih isim teh. Terus saya cerita, saya gini. Allahu Akbar, Bapak masih untung, katanya balik masih apa? Ada nyawa. Lah kenapa saya bilang? Aduh Pak. Itu katanya. Udah niatnya udah kebaca kemana arahnya katanya. Udah pasti itu gini. Tapi Bapak hebat, Bapak sakti berarti aja. Bisa pulang nih. Apa cina ilmunya cina? Dia minta isi kemudian ke orang tanya ke saya gitu. Tadi yang bikin dia minta sekarang. Apa cina apa ini bisa ini? Wah, berarti ilmu Bapak ini tinggi nih katanya. Oh mau tahu itunya apa ilmunya saya bilang. Mana sini? Itu senang banget dikasih apa bolpen sama kertas. Rabbi kullu syai'in khadimuka Rabbi fafadna wansurna warhamna. Rabbi kullu syai'in khadimuka. Ya Allah segala sesuatu khadim engkau. Ya Rabbi fafadna. Ya Allah apa namanya? Lindungilah aku wansurna warhamna. Tolonglah dan cintailah kami, kasihilah kami. Dihafalin sama dia teh. Wah ini kata nih ilmunya. Belum saya bilang ini baru pintu gerbangnya. Dalamnya sholat tahajud, banyak doa, balik di Khadijah gitu ya. Nah disitulah Kang Hikmat pada akhirnya, oh iya bukan si Abah. Tapi Allah. Bukan aki apa, abah apa, hodam apa, korn apa. Enggak. Tidak ada itu. Yang ada hanya Allah. Itulah yang pada akhirnya alhamdulillah gitu ya. Dari situ kan saya pindah ke beberapa daerah-daerah pelosok-pelosok di Kalimantan Barat. Ada mangwe tenang, santai karena apa? Ya karena kita berpikir bahwa ya kita bersama Allah gitu. Nah, itu yang menguatkan lambat laun keyakinan saya bahwa segala sesuatu tauhid kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Nggak ada itu kekuatan jin, setan, iblis yang bisa menguasai manusia dan lain sebagainya. Ya meskipun ada kajiannya jin itu apa sih? Setan apa? Iblis apa? Gitu. Panjang itu mas satu-satu ya. Iya, sampai kalau jin kan namanya macam-macam tuh. Iya. Ada jin ifrit, kalau di Indonesia tuh dulu TPRI jin tomang Pak. Itu terkenal tuh dulu Pak. Ya mungkin
kita bahas di episode selanjutnya Kang. Masalah yang kayak gitu. Biar ini berkesinambungan. Setidaknya ini obrolan awal lah. Ya untuk nge-refresh bahwa fenomena-fenomena seperti ini memang ada. Kita nggak bisa menafikan. Ada, pasti ada. Kehidupannya kan penuh misteri kan ya. Cuman memang kita belum dikasih pisau atau alat untuk secara ilmu bisa ketahuan. Belum bisa dibedah. Tapi di hari yang akan datang, di waktu teknologi makin canggih, insya Allah bisa. Dirasionalkan tuh sangat bisa. Yang pasti dari obrolan tadi memang menurut saya alam gaib itu apa, kemudian fenomena-fenomenanya bagaimana, apa yang terjadi dengan, sebetulnya kita ini punya kekuatan apa, alam sadar, alam bawah sadar, dan bagaimana kita menjalaninya, ya itu sebetulnya menjadi satu proses kita untuk menuju Allah sebetulnya. Ini sih, ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Intinya hal-hal tersebut itu ada, tetapi jangan sampai hal tersebut membuat kita melenceng atau menjauh dari Sang Pencipta gitu Pak ya? Betul. Oke. Jadi nggak bisa, tadi saya sampaikan, saya di dua kaki deh. Satu sisi kepada Allah, satu sisi kepada si Abah, pada jin, pada ini gitu. Nggak bisa. Total, sepenuhnya hanya kepada Allah. Kan hidupku, matiku, hanya untuk Allah. Makanya kan doa Rasulullah itu luar biasa. Dan jalan itulah yang membawa Rasulullah pun begitu mulia, begitu istimewa dari Allah Ta'ala. Kalau dari Bapak nih memaknai, karena ini kan sebetulnya banyak pengalaman pribadi ya. Iya. Memaknai itu yang menurut saya memang ya luar biasa karena tidak mudah. Sedangkan beberapa orang untuk bisa tersadarkan atau keluar dari dunia seperti itu pun dengan bantuan orang ada yang masih kesusahan gitu Pak. Iya, betul. Nah dalam hal ini kan Bapak tadi juga akhirnya self healing atau sampai ke proses sadar dan meninggalkan itu lepas betul. Ya sampai 2 tahun malah. Iya. Nah apakah dari tadi kita belum bahas nih manfaatnya, apakah dari sisi manfaat Bapak lihat? Karena kan sebetulnya ketika tadi kuat lah, bisa segala macamnya. Kalau dibilang ya kalau sepintas lewat aja, bahkan bisa nolong orang gitu. Ya, betul. Manfaat tuh ada sebetulnya. Iya. Nah, apa nih sisi lain alasan Bapak yang merasa ingin meninggalkan itu karena kan berarti jelas tidak manfaat Pak. Ya. Kalau ditinggalkan berarti itu tidak bermanfaat. Gitu. Akhirnya meninggalkan itu kan melepas lah. Betul. Melepas saya itu. pernah dapat pertanyaan ini waktu di Kalimantan. Ya. Jadi saya kebetulan punya teman juga gitu. Beliau seorang kajiannya sufisme. Oh itu deket banget sama saya. Karena saya ngeliat beliau ini sangat sufi, orangnya memang kalem, banyak tafakur Quran segala macam. Akhirnya saya ngobrol pengalaman saya ini, ujung sampai akhir kayak gini lah gitu. Dan sama beliau bilang, Pak, kenapa nggak dipertahanin aja? Kan buat nolong orang, kan ada manfaatnya. Oh iya betul. Cuman begini saya jawab, batas antara abah. Kita bahasakannya abah ya gitu ya. Biar untung abahnya ya. Bukan genderuwo. Ya bisa aja sih. Mungkin genderuwo namanya abah. Dipanggilnya abah. Bisa aja mungkin dia. Enakan ngebayanginnya Pak. Enak. Abah. Iya. Ke kuntilanak Pak. Kan lain. Makanya kan sengaja saya panjangan lagi nama kuntilanak mah. Nah, batas antara keyakinan kita pada atau kepercayaan kita pada kayak abah dengan kepada Allah tipis banget. Salah salit gebruk, salah aja sedikit, terpeleset sedikit ke sini bukan ke Allah, itu tipis sekali. Makanya kenapa saya lepaskan, udahlah ke dokter aja lah kalau sakit mah
ya kan? Atau ke hemopet aja, ahli hemopeti aja kalau sakit mah. Atau kalau lagi banyak pikiran dia ke psikolog, psikiater, silakan. Tapi kalau dalam kondisi tertentu dan saya betul-betul berpegang itu kepada Allah, saya lakukan seperti itu. Tapi kalau menjadi sebuah rutinitas, enggak. Karena saya juga menyadari ada kelemahan juga dalam diri saya. Kan kita juga tahu kelemahan diri kita kan. Saya bilang tipis tuh nanti bisa saja saya tergelincir, saya terjebak, saya jatuh sama halnya kayak dulu gitu. Sia-sia tuh kan kita sholat tahajud, kita sholat 5 waktu, kalau masih tiba-tiba ini. Bahkan kadang-kadang ada rasa khawatir juga. Kalau tadi ada istilah Abah, ada Allah, ada saya. Ada kekuatan yang lebih besar dari Allah nih gitu saya ya. ini hebat, ada itu mah. Sombongnya keluar. Jadi Bapak jelas merasa ada ini ujian. Iya. Saya sedang diuji. Betul. Memang bukan diberkahi karunia kemampuan lebih kan. Memang ada sih kadang-kadang pemikiran itu, cuman pada akhirnya saya berpikir bahwa saya punya banyak kelemahan diri lah untuk berani melangkah lebih jauh ke titik itu. Ya saya takut tergelincir tadi kan ya istilahnya. Karena memang dari pengalaman saya dulu, rupanya tipis banget itu. Kalau dulu mungkin berpikirnya bahwa ada kekuatan Abah, kekuatan lo, jangan-jangan nanti malah kekuatan. Tuh kan orang hebat. Iya. Timbul kekuatan baru diri sendiri. Iya, makanya. Sombongnya. Karena misalnya, saya bisa nyembuhin orang, padahal saya nggak belajar kedokteran. Saya nggak belajar ini itu tuh saya bisa. Itu saya hebat. Watam balik deui panas deui kan. Panas deui, nggak jago deui. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi gitu ya. Makanya pertanyaan ini tuh sudah beberapa orang yang bertanya. Saya bilang saya minta maaf lah. Saya bilang untuk itu saya enggak, karena saya tahu batasan saya di mana kayak gitu. Ya terkadang kalau dalam kondisi sangat khusus kayak tadi tuh yang nyembuhin si ibu yang kena malaria tadi gitu ya. Itu baru saya lakukan dengan diawali bukan ritual ya. Saya betul-betul saya bersujud sama Allah itu. Coba saking kayak mat untuk pengen nyoba nyembuhin orang, tapi karena udah basicnya hanya kepada Allah, sholat 2 rakaat lagi lila itu mah rada lami, sujud ya Allah, mohon bahwasanya ini semua atas izin Engkau, atas pertolongan Engkau, tidak ada kekuatan lain ini. Karena saya pernah punya pengalaman yang dulu saya kan, saya mikir alhamdulillah sembuh kan, saya mikir lamun setiap mau ngobatin orang kudu kieu kan capek atuh. Iya. Ya kan? Karena saya paham kelemahan saya kan. Iya. Terus udah. Tapi kalau untuk hemopeti kayak gitu mah kita obat dan nggak ada kayak gitu-gitu. Gimana? Aman? Wah, masih banyak. Sebetulnya masih banyak. Gak apa-apa nanti lah. Nanti masih kita bahas tapi, lah ya. Dari tadi ngomong terus belum ditawarin minum nih. Iya, minum lah. Pokoknya nanti next time lah kita bahas apa itu jin. Iya dong. Ya kan setan, Iblis. iblis, fenomena santet. Wah masih banyak Pak. Apalagi teh? Kayak musik ini Pak, genrenya banyak Pak. Banyak. Genrenya banyak. Pelet dan lain-lain. Pesugihan. Aduh ya Allah. Coba. Atur nuhun nih. Ya. Minum dulu. Jazakumullah.